Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya disyariatkan bagi setiap muslim untuk berakhlak yang baik, karena di antara tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Seorang yang baik akhlaknya menunjukkan kesempurnaan imannya, dan mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik merupakan pemberat timbangan kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asqalu syai'un fil mizani al-khuluqul hasan." Sesuatu yang lebih berat ditimbangan adalah akhlak yang baik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, akhlak yang baik meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 3 hal, antara lain: 1. Menerima berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara membenarkannya. Apapun berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, baik yang mampu dicerna dengan akal maupun tidak, maka berita tersebut harus diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman attaqu minallahi hadisan." Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? 2. Menerima hukum Allah Azza wa Jalla dengan cara melaksanakan dan menerapkannya, baik itu hukum yang bersifat perintah maupun larangan. Di antara hukum Allah Subhanahu wa taala yang berupa larangan adalah firman-Nya, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka seorang muslim harus menjauhi berbagai bentuk ribawi, baik itu riba fadl maupun riba nasi'ah. 3. Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan ridho. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala di atas para hambanya mencakup hal yang baik dan hal yang buruk. Ketika seorang hamba mendapatkan takdir yang buruk, maka ia harus bersabar dan berupaya untuk ridho terhadap takdir tersebut. B. Akhlak kepada sesama manusia. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan bahwa akhlak yang baik terhadap sesama manusia ada 3 hal, yaitu 1. Tidak mengganggu. Hendaknya seorang muslim tidak mengganggu manusia lainnya, terutama terhadap orang-orang dekat dengannya. Diriwayatkan dari Abu Shuraih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu." Qila, "Aman ya Rasulullah?" Qala, "Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu."
Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. 2. Bersikap dermawan. Hendaknya seorang muslim bersikap dermawan terhadap muslim yang lain. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Bahkan beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Termasuk bentuk kedermawanan adalah dengan memanfaatkan kesalahan manusia yang lain. 3. Bersikap ramah. Hendaknya seorang muslim bersikap ramah ketika bertemu dengan saudaranya, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, La takiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan apapun walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.